Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk video kali ini admin akan coba berbagi cerita ya, sekaligus pengalaman kenapa akhirnya ya perumahan admin ini bisa masuk jalur distribusi air bersih atau PDAM. Ya, sebagaimana kamu pernah mungkin lihat channel admin di satunya lagi tentang ikan mas koki, ya iwak buncit. Nah, di situ admin pelihara ikan itu full pakai air hujan dan juga beli air tandonan. Ya, jadi di kondisi admin yang pada saat itu perumahan admin itu nggak ada jalur air bersih. Jadi semua penghuni di komplek ini itu mengandalkan air hujan, kemudian juga beli baik itu dari tandonan air yang mobilan itu, ada juga yang beli pakai sepeda motor. Jadi ya memang sulit banget untuk mendapatkan air bersih di perumahan ini. Padahal sebenarnya ya komplek perumahan ini tuh di depannya lagi itu mungkin berjarak 200 atau 300 meter itu sebenarnya sudah ada jalur pipa PDAM. Cuman pada saat pembelian atau lebih tepatnya pengambilan kredit KPR ya untuk perumahan ini, memang itu nggak disertai dengan air PDAM, jadi cuman ada sumur doang. Dan sumurnya itu juga paling dalam ya 4 meter 5 meter lah. Ya airnya nggak tentu jernih ya, bahkan berwarna kuning berkarat, yang nggak layak lah untuk digunakan. Jadi sekedarnya aja itu sumur sebagai syarat untuk bisa KPR terpenuhi oleh banknya. Ya singkat cerita, jadi admin menempati rumah ini di tahun 2017 dan semuanya itu mengandalkan air hujan tadi untuk kebutuhan air bersih. Sedangkan semisalkan MCK itu mengambil air dari kolam retensi. Ya awalnya memang kolam ini jernih ya karena ditambahin dengan kaporit yang berkarung-karung. Cuman setelah jumlah penghuni banyak di perumahan ini, ya airnya berubah menjadi keruh, bahkan cenderung berwarna coklat, dan kalau digunakan untuk mandi itu terasa kulit kasar, juga terkadang gatal ya. Nah, setelah berjalan 2 tahun, akhirnya disepakati oleh warga di perumahan ini untuk kumpul mencari solusi supaya bisa masuk air PDAM. Ya ingat admin pada saat itu dilakukan semacam rapat lah ya, supaya gimana caranya warga perumahan itu kalau nggak keliru sekitar masih di bawah 100 kakak itu supaya bisa dapat air bersih. Akhirnya ada inisiatif untuk mengumpulkan uang secara patungan, ya dikumpul per bulan 500.000 sampai 2 juta ya untuk satu rumahnya itu, supaya nanti bisa sumbangan untuk diajukan ke PDAM supaya dapat pipa distribusi. Karena ya ini perumahan KPR ya, dan di awal itu memang nggak ada cerita dapat air PDAM, sehingga kalau sepengetahuan admin, koreksi aja kalau keliru, itu ketika air mau masuk, air PDAM mau masuk ke dalam sebuah perumahan, itu nggak seperti ketika kamu menyambungkan pipa atau memasang instalasi air di kampung-kampung. Karena ya PDAM nggak mau nanggung ya pipa jalur distribusi airnya itu. Beda cerita kalau kamu tinggal di kampung, karena admin juga pernah ditinggal di kampung-kampung, itu air masuk itu mudah banget karena PDAM yang memfasilitasi untuk pipa distribusinya. Kita sebagai pelanggan itu atau rumah itu langsung aja ajukan ke kantor PDAM, maka ya akan disurvei lalu ya dipasang. Semudah itu kalau di kampung. Tapi kalau di komplek itu ya warga harus inisiatif, terutama nanti akan diserahkan kepada developer supaya developer bisa mengajukan ke perumahan. Nah sayangnya itu memang ya karena kurang cepat ya developer di perumahan admin ini, sehingga ya perumahan lain justru yang dapat jalur distribusi air, sedangkan kami itu nggak dapat. Dan setelah terkumpul 500.000 total 2 juta per rumah itu, ya setelah diajukan ternyata tadi tetap nggak dapet karena alasannya itu nggak ada airnya. Terus juga pada saat itu memang booster untuk yang baru itu belum dipasang, sehingga ya pihak PDAM pada saat itu bingung mau ngasih air ke kami, tapi airnya juga nggak ada, padahal kami sebenarnya sangat membutuhkan air tersebut. Ya intinya program di awal yang ngumpulin uang 2 juta per kakak itu akhirnya gagal ya. Ya berjalanlah 2, 3, 4, 5 dan mau masuk ke 7 ini, akhirnya ada inisiatif dari salah satu warga perumahan ini yang
sepertinya melihat kesempatan ada kesempatan untuk bisa mengajukan, karena sebenarnya sebelumnya itu juga pernah mengajukan ya dan masuk dalam list. Cuman ya tadi karena mungkin warga lain di perumahan itu lebih cepat, akhirnya mereka bisa masuk duluan. Dan kami juga nggak mau kalah, dan syukurnya memang ya biasa lah ya di Indonesia. Kalau kamu punya kenalan ya itu lebih bagus lagi. Jadi ya tadi kami buru-buru warga perumahan untuk mengadakan rapat, mengumpulkan uang. Ya dalam jangka 1 minggu atau 2 minggu itu harus kumpul sebanyak 2 juta rupiah untuk pipa induk. Jadi itu belum termasuk meteran. Jadi setiap rumah diharuskan untuk mengumpulkan uang 2 juta rupiah, dan nanti akan diajukan ke PDAM, ya diwakilkan tentunya oleh kepala perumahan dan juga ada inisiatornya. Dan itu juga memang berlangsung cepat banget. Admin juga termasuk yang kocar-kacir ya, mencari uangnya itu dari mana, karena harus dalam jangka 2 minggu kurang itu harus segera terkumpul. Ya syukur alhamdulillah ada saja rezekinya ya. Akhirnya terkumpullah uang 2 juta setiap rumah itu, dan kalau nggak keliru sekitar ada mungkin 300-an juta mau 400 lah ya. Itu berhasil terkumpulkan dan disalurkan ke kantor PDAM. Ya, setelah ditunggu 1 bulan, dan selama 1 bulan itu disurvei. Jadi ada tim survei dari PDAM untuk Kota Palembang, itu dicek apakah perumahan kami layak dan kira-kira pipanya itu berapa meter dan bla bla bla. Ya akhirnya dalam jangka 1 bulanan itu datanglah mereka untuk menggali jalur distribusi air. Jadi digali dari awal, yang awalnya itu jalan sudah bagus dihancurin ya untuk jalur pipa PDAM, ya nggak apa-apa. Untuk jalur pipa masuk ke dalam setiap lorong itu juga dipasang, dan kelang 1 bulannya lagi kami diminta oleh inisiator yang mengumpulkan uang untuk pemasangan meteran. Kalau nggak keliru itu defaultnya atau ya biaya dasarnya itu 1.500.000 ya. Jadi tinggal tergantung dari sumber pipa itu ke rumahnya itu berapa meter, biasanya ada penambahan biaya. Kalau admin pribadi itu kalau nggak keliru ya agak-agak lupa 1.600.000-an atau 1.700.000-an. Ya itu sudah dapat PDAM ya plus meteran dan sudah dipasang juga. Jadi total dari mulai pemasangan pipa induk ke jalur distribusi plus meteran sekitar memakan waktu 2 bulan. Ya ini juga sifatnya kolektif ya, sehingga kami memang buru-buru cepet-cepet banget untuk pengumpulan dananya. Dan syukur alhamdulillah di tahun 2024 ini ya perumahan admin masuk juga jalur distribusi air bersih. Yang selama ini mengandalkan air hujan untuk air bersihnya, beli air tandon mobilan itu, beli bawa jerigen pakai motor keluar beli air 1 atau 2 jerigen yang sangat melelahkan. Akhirnya ya di tahun ini bisa menikmati air bersih juga. Ya tentunya admin berterima kasih ya kepada inisiator warga perumahan ini yang bergegas secepat mungkin untuk bisa mewujudkan cita-cita perumahan ini bisa dapat air bersih. Jadi yang nggak ada lagi ceritanya kami sudah harus keluar beli air pakai sepeda motor atau beli air ketika musim kemarau pakai air tandonan, karena sejujurnya beli air tandonan itu mahal ya. 1 tandonnya itu 1.200 atau 1.000 liter, kisaran di 75.000 sampai 100.000. Sedangkan dalam 1 minggu itu bisa habis 1 tandon. Nah itu juga sudah dihemat-hemat. Belum lagi buat admin yang awalnya itu pelihara ikan hias, tentunya butuh banget air bersih dan terkadang sampai beli air galon minum untuk ikan tersebut. Jadi ya sebenarnya yang bisa disimpulkan kalau misalkan perumahan kamu dalam kondisi saat ini, tapi kalau sekarang sih sepertinya ya perumahan-perumahan zaman sekarang semisal KPR itu untuk jalur distribusi air sepertinya di kota admin itu nggak terlalu susah lagi seperti di awal-awal admin. Cuman ya beda cerita kalau misalkan itu sudah di pinggiran-pinggiran kota ya, atau apalagi sudah masuk daerah ya. Ya bisa jadi memang bakal lebih lama, karena ada pengalaman juga dari ipar itu pemasangan air, lebih tepatnya ya sudah nunggu perumahan tersebut 10 tahun tapi sampai sekarang juga belum ada yang namanya air bersih bisa masuk ke dalam perumahan tersebut. Jadi ya memang penting untuk memperhatikan bahwa apakah memang ada jalur distribusi air di perumahan atau di sekitar perumahan tersebut. Kalau memang misalkan ada, walaupun mungkin jaraknya berapa ratus meter, ya setidaknya coba ditanyakan ke kantor PDAM apakah ada kemungkinan perumahan kami untuk dipasang dan kira-kira apa saja persyaratannya. Karena selain dari uang tadi tentunya yang jumlahnya besar ya,
Cuman syukurnya ditanggung beramai-ramai, tapi tetap aja setiap rumah 2 juta itu lumayan. Cuman ya tadi hasilnya itu sangat memuaskan karena ya sudah bisa menikmati air bersih. Penting untuk mengkoordinasikan di setiap anggota perumahan ya, supaya benar-benar kompak, solid, supaya bisa segera terkumpul dan punya cita-cita yang sama. Karena ya yang namanya suatu perumahan ya, beda orang, beda isi pikiran, dan juga tentunya nggak setiap orang itu bisa dipukul rata untuk tingkat ekonominya. Ya mungkin ada yang dengan mudah bisa mengeluarkan contohnya uang 2 juta tadi, ada yang sangat sulit karena mungkin ya pendapatan di tahun ini semisal deflasi lah, inflasi lah, bla bla bla. Belum lagi yang dagang mungkin sepi, belum lagi untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. Tentu 2 juta bukanlah perkara mudah ya. Jadi ya itu tadi, memang untuk menyatukan satu pemikiran dari kebanyak kepala itu memang sulit. Cuman ya tadi kalau misalkan mau ya insya Allah ya ada jalannya saja. Yang penting perhatikan tadi apakah memang ada jalur distribusi air di sekitaran perumahan tersebut. Kasus di perumahan admin itu memang ada jalurnya. Walau memang untuk debit airnya itu memang kecil karena belum ada penambahan booster pada saat itu di tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau sekarang itu sudah ada penambahan booster dan jarak juga berapa ratus meter, itu masih bisa terjangkau. Itu saja beberapa ratus meter, butuh waktu, butuh uang, butuh dana itu 300 sampai 400 juta. Ya apalagi yang berkilo-kilo ya. Jadi memang perhatikan juga pada saat mau pengambilan rumah KPR contohnya, atau yang muda-muda aja sih, rumah biasa aja kalau kamu mau beli, perhatikan juga jalur distribusi air, apakah sudah ada PDAM, apakah ada kemungkinan bisa masuk air PDAM di perumahan tersebut. Karena yang namanya listrik dan air itu sangat-sangat ya utama banget. Ya semenjak air masuk saja di perumahan ini sudah banyak pembangunan yang jalan lagi ya. Pembangunan dalam artian banyak orang yang sebelumnya itu rumahnya terbengkalai itu direnovasi, dibagusin. Karena tadi air sudah masuk. Sebelum-sebelumnya itu sebelum air masuk, air bersih ini PDAM ini masuk, ya banyak rumah terbengkalai di sini yang sudah lapuk lah, buruk lah rumahnya. Tadi nggak diperhatiin karena tadi orang males mau menghuninya karena nggak ada air bersih. Padahal air itu kebutuhan sehari-hari yang sangat vital banget, nggak akan bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Ya itulah dia ya, itu based on pengalaman aja untuk perumahan ini. Buat kamu yang punya cerita lain soal masuknya jalur distribusi PDAM air bersih ke perumahan kamu, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Yaitu admin setidaknya selama 6 masuk ke jalan ke-7 tahun itu akhirnya masuk juga ya air PDAM ke sini, alhamdulillah. Ya semoga bermanfaat untuk pengalaman admin ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.